Baik, kita ke informasi lain. Betul. Ada informasi di mana buron selama beberapa hari seorang pria yang diduga melakukan penculikan terhadap bocah balita anak Kabupaten Bandung, Jawa Barat diamankan polisi. Lagi-lagi, rekaman CCTV menjadi petunjuk polisi. Setelah buron hampir sepekan, tim gabungan Polsek Marga Asih dan Resmob Satreskrim Polres Cimahi akhirnya menciduk Iwan, seorang pria yang diduga melakukan upaya penculikan terhadap seorang anak balita. Ia ditangkap di kediaman kerabatnya di Soreang, Kabupaten Bandung. Hasil penyelidikan sementara, awalnya tersangka mengaku hanya tertarik kecantikan korban. Namun rekaman pengintai CCTV orang tua korban menjadi bukti ada upaya penculikan yang dilakukan pria berusia 23 tahun tersebut. Pelaku mengatakan tertarik dengan si korban karena gemas, karena lucu, tapi tentunya kami tidak hanya percaya dengan itu, karena dari kronologis yang kami dapatkan dengan bukti petunjuk juga berupa CCTV, jelas bahwa di situ pelaku mencoba membawa si anak atau dengan kata lain melakukan percobaan penculikan. Upaya penculikan yang sempat dilakukan oleh tersangka terjadi pada 13 Desember lalu. Dalam peristiwa yang terekam kamera CCTV itu, nampak ia berusaha membawa bocah perempuan berusia 4 tahun dengan menggendongnya. Namun korban melawan dan menggigit lengannya. Selain itu, korban juga berteriak meminta tolong. Meskipun penculikan tersebut gagal, namun kini pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara atas upaya penculikan anak yang dilakukannya. Sejauh ini kuat dugaan pelaku beraksi seorang diri dan belum ada indikasi ia tergabung dalam jaringan kasus penculikan anak. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, ini memang untungnya anaknya berteriak dan menggigit si tangan pelaku itu ya, sehingga upaya untuk penculikan ini gagal. Tapi memang akan lebih baik jika para orang tua ini mengawasi anaknya jika sedang bermain di luar rumah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, ini kan memang mungkin banyak para orang tua yang bekerja begitu ya, sehingga tidak bisa mengawasi anaknya 24 jam. Tapi dalam Islam sendiri, bagaimana Pak Ustadz ketika kita membayar asisten rumah tangga atau babysitter gitu untuk menjaga anak? Ada nggak pandangan di dalam Islam terhadap untuk menitipkan anak begitu Pak Ustadz? Ya, sebetulnya kalau di dalam permasalahan ini ya, menjaga atau tindakan preventif itu memang dianjurkan di dalam Islam, tindakan preventif. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam hadis ya, ada orang yang datang membawa unta, kemudian dia lepaskan begitu saja, dia masuk ke masjid, kemudian Rasulullah bilang, kenapa untanya nggak ditaliin? Karena saya mau sholat di masjid, saya serahkan semuanya kepada Allah, tawakal Allah, katanya. Loh, nggak gitu, ikat dulu untamu, baru tawakal Allah. Makanya di sana kita pahami ada ayat yang menyatakan faida azamta fatawakal Allah. Setelah kamu berazam, setelah kamu menegaskan diri kamu, setelah kamu berupaya ya yang kuat gitu, ikhtiar, baru kamu kemudian tawakal Allah. Nah, karenanya tindakan-tindakan preventif itu penting, perlu sekali. Nah, seperti tadi kita lihat ya, sekarang ini sudah mulai marak kembali ya, ada penculikan anak dan lain-lain. Auzubillahi min dzalik. Kita mesti orang-orang tua ya berupaya keras supaya bagaimana memberikan pemahaman kepada bukan hanya anak-anak tetapi juga lingkungan ya, agar supaya anak juga bermain di daerah yang aman gitu ya. Kemudian juga meminta agar supaya orang-orang yang kemudian melihat misalnya ada sesuatu yang mencurigakan segera dilaporkan. Memang kita harus lebih waspada dan jangan lupa terus berdoa kepada Allah agar supaya kita semuanya dilindungi, dijaga oleh Allah. Kira-kira begitu. Nah, untuk doanya sendiri Pak Ustadz ketika meninggalkan anak dengan orang lain begitu ya. Kalau saya pernah baca sih ada doa, ya Allah lindungilah anak kami di saat tangan kami tidak bisa menjangkaunya. Atau mungkin ada doa khusus Pak Ustadz seperti simpelnya sederhana doa Al-Fatihah begitu, atau doa apa Pak Ustadz yang bisa melindungi anak-anak kita? Iya, sebetulnya seluruh doa yang dipanjatkan dengan keikhlasan, dengan ketulusan, itu bahasa apapun sebetulnya bisa tersampaikan dan kita bisa menggunakan itu semuanya. Tapi juga ada doa yang misalnya a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Jadi aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya, dari seluruh kejahatan makhluknya. Nah, ini juga seringkali saya panjatkan doa ini agar supaya kita semuanya dijaga oleh Allah dari kejahatan-kejahatan atau niat-niat kejahatan ya, niat-niat yang muncul
dari seluruh makhluk Allah. Jadi makhluk Allah ini bukan hanya manusia ya, tetapi juga ada yang lainnya, ada jin, ada hewan dan lain-lain yang kemudian berniat jahat atau mau melakukan kejahatan kepada kita, itu tertolak karena kita a'udzu bikalimatillah, kita berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna. Misalnya seperti itu. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya.